Part 17. Jiwa yang terkoyak. Hatiku bagaikan lilin. Jika dipotong sumbunya, maka akan semakin terang nyalanya. Mengapa aku tidak merengkuh kematian dengan ikhlas dan biarkan aku beristirahat dengan ketenangan abadi di kakimu? Sinar mentari di pagi hari bagaikan pisau tajam yang memotong selubung malam. Perlahan bumi yang tua ini menemukan kehidupan baru lagi, terlahir segar bagaikan bunga yang sangat besar muncul dari kuncupnya. Majnun bergegas melangkah maju, kakinya hampir tak menyentuh tanah. Seolah secara mendadak ia memiliki sayap yang membuatnya bisa terbang. Ia bagaikan seekor ngengat yang menari-nari mendekati cahaya lilin dan berharap dapat memiliki nyala lilin itu untuk dirinya sendiri. Namun, Majnun justru terbakar bahkan sebelum ia tiba di dekat lilin yang didambakannya. Perpisahannya dengan Laila adalah kepedihan yang tak dapat ia tahan lagi. Hal itu bagaikan nyala api yang membakar habis dirinya. Belum lama ia beristirahat ketika ia melihat dua sosok manusia mendekatinya. Seorang pria yang terikat oleh rantai, tubuhnya kurus, hanya berbalutkan kain compang-camping dan rambut serta jenggotnya kusut, sedang diseret oleh seorang wanita. Tampak jelas bahwa si tawanan yang malang itu telah kehilangan akalnya. Setiap beberapa menit sekali, si wanita menyerantainya dan menghajarnya dengan kayu, menyuruh pria itu agar bergerak dengan cepat. Hal itu membuat si pria berteriak-teriak dengan menderita. Majnun benar-benar terpana melihat pemandangan itu dan segera berlari menuju sepasang pria dan wanita itu. Lalu merampas kayu yang ada di tangan wanita itu. "Demi Allah," jeritnya, "jangan ganggu pria malang itu. Apa salahnya hingga ia harus menerima perlakuan yang tidak manusiawi seperti ini? Ia mungkin gila, mungkin juga seorang kriminal. Tapi apapun dirinya, ia adalah seorang manusia dan kau tak punya hak untuk menghukumnya dengan cara seperti ini." Si wanita menyahut, "Apakah kau ingin tahu yang sebenarnya? Kalau begitu dengarkan baik-baik. Pria ini tidak gila ataupun seorang kriminal. Aku adalah dan kami berdua telah melalui penderitaan yang berat. Kami berdua bersedia melakukan apapun demi mendapatkan uang yang cukup untuk sekedar membeli roti. Karena itulah kami berkeliling dengan cara seperti ini. Karena semua orang akan berpikir bahwa ia gila. Orang-orang merasa iba kepada kami, kepadanya karena ia gila, dan kepadaku karena menanggung beban yang begitu berat. Dan mereka memberikan uang kepada kami karena kebaikan hati mereka. Berapapun yang kami dapatkan, hasil itu selalu kami bagi dua." Majnun terjatuh di pasir dan mulai memohon kepadanya, "Demi Allah, lepaskan rantai ini dari tangan serta kaki pria malang ini dan pasangkan pada tubuhku, karena akulah yang seharusnya dirantai, bukan dirinya. Kau lihat sendiri bagaimana gilanya diriku. Iya, aku adalah salah seorang dari mereka-mereka yang kurang beruntung, yang jiwanya terkoyak oleh cinta. Ikatlah aku dan izinkan aku turut serta bersamamu. Biarkan aku jadi tontonan dalam ikatan rantai ini, dan berapapun uang yang kau dapatkan, seluruhnya akan menjadi milikmu. Aku tidak tertarik dengan uang." Wanita itu tidak berpikir dua kali untuk menerima tawaran Majnun. Segera saja ia melepaskan rantai dari tangan serta kaki si pria fanatik. Lalu ia mengikatkan rantai itu ke tangan serta kaki Majnun. Dengan kepergian si penganut fanatik, wanita itu menyentak-nyentakkan rantai Majnun dan menyeretnya pergi. Di bibirnya tersungging sebuah senyum ceria. Majnun pun menyukai perannya, dan setiap pukulan kayu wanita itu ke tubuhnya bagaikan belayan lembut sang kekasih. Si wanita dan tawanan barunya berkelana dari satu oase ke oase lainnya, berhenti pada setiap perkemahan yang mereka jumpai.
Majnun biasanya duduk di atas pasir dan mendendangkan sajak-sajaknya yang didedikasikan untuk Laila sambil memukul-mukul wajahnya dengan kepalan tangannya atau menari-nari bagaikan pemabuk, sementara si wanita terus memukulnya dengan kayu. Di suatu oase di tepi sungai, Majnun melihat sebuah tenda yang tampak tak asing baginya. Saat berjalan mendekati tenda itu, betapa terkejutnya ia kala menyadari bahwa itu adalah tenda Laila. Tiba-tiba air matanya menetes, ia terjatuh ke tanah, memukul-mukulkan kepalanya ke tanah dan menjerit-jerit. "Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau biarkan aku sendirian dan tak meninggalkan apapun kecuali kesedihanmu? Lihat apa jadinya diriku. Aku mendapatkan hukuman karena aku telah membuatmu dan sukumu menderita di tangan Naufal. Untuk menebus dosaku, aku telah membuang kebebasanku, dan disinilah aku berdiri, terikat oleh rantai, menunggu saatnya untuk dihukum. Aku tahu aku telah berbuat salah. Aku tahu beban dosaku terlalu besar, hingga aku tak akan mungkin bisa dimaafkan. Aku adalah tawananmu, dan kau harus menjadi hakimku. Hukumlah aku jika itu maumu. Hukum aku dengan hukuman yang paling menyakitkan. Akulah yang patut dipersalahkan atas penderitaan yang telah dialami oleh dirimu dan sukumu. Semuanya adalah salahku. Tidakkah kau berpikir bahwa aku mengetahuinya? Tak dapatkah kau melihat bahwa karena alasan itulah aku dirantai, dibatasi dan dipukuli hingga lebam-lebam? Aku telah mengakui tindakan jahatku dan kini aku dirantai agar aku mendapatkan penderitaan darimu. Jadi penjarakanlah aku, siksalah aku, bunuhlah aku jika memang kau harus melakukannya. Tapi kumohon jangan tolak aku. Aku hidup hanya untuk mendapatkan sambutanmu, tapi tak kunjung datang kepadaku. Aku hidup hanya untuk merasakan belayan tanganmu di wajahku, tapi kau selalu tak dapat ku. Namun kini, saat hidupku telah berakhir, aku merasa masih ada harapan. Mungkin saat kau membunuhku dengan panahmu, kau akan melihatku. Mungkin kau akan menyentuhku, meskipun hanya untuk membuka kerah leherku sebelum kau memotong kepalaku dari tubuhku dengan pedang. Aku tak takut menghadapi kematian. Apa yang harus kutakuti jika kaulah yang mengambil nyawaku? Untuk apa aku gemetar jika pedangmulah yang akan memotong leherku? Hatiku bagaikan lilin. Jika dipotong sumbunya, maka akan semakin terang nyalanya. Di masa hidupku, semua jalan yang menuju dirimu ditutup. Jadi mengapa aku tidak merengkuh kematian dengan ikhlas? Ayolah, selamatkan dirimu dariku, dan aku dari diriku sendiri. Dan biarkan aku beristirahat dengan ketenangan abadi di kakimu. Part 18. Mengubah jiwa menjadi nisan. Ketika setiap kali keserasian itu terusik, kematian akan bergerak perlahan. Dan betapapun usahanya untuk menunjukkan kebahagiaan di wajahnya, tak dapat dipungkiri bahwa kematian telah muncul di hati Laila. Dan kini menanti tiba saatnya untuk mengubah jiwanya menjadi sebuah nisan. Ayahnya lah yang memberitahu Laila tentang kemenangan Naufal. Ia berlari menuju tenda putrinya. Jubahnya penuh dengan darah dan sorbannya miring. Ia kelelahan. Tentu saja, meskipun begitu, ada rasa kemenangan dalam suaranya. Laila mengobati luka-luka serta lebam-lebam di tubuh ayahnya, sementara sang ayah menceritakan apa yang terjadi. Si pria itu menepuk pahanya dan dengan bangganya berkata, "Benar-benar pukulan telak, sungguh brilian. Aku telah melakukan sesuatu yang tak mungkin.
Aku telah menjinakkan makhluk buas yang bernama Naufal itu dengan lidahku. Beberapa menit setelah kemenangan yang telah diraihnya atas suku kita, kutunjukkan padanya siapa pemenang sesungguhnya. Dan kini aku telah terbebas dari bencana. Dan semua hanya dalam satu helaan napas. Dan tentang si maniak itu, si iblis gila Majnun, jika saja ia memaksa dirinya, seperti yang telah ia coba lakukan, pasti ia akan merusak semuanya. Tak perlu dikhawatirkan lagi. Meskipun Nova telah memenangkan pertempuran dengan adil, tentu saja karena ia berperang dengan bersungguh-sungguh atas nama Allah. Berkat kemahiranku berunding, ia telah pergi dan kita selamat. Laila mendengarkan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun hatinya hancur. Ia merasa bahwa tak lama lagi ia akan mati karena rasa sedihnya yang teramat besar. Tapi tentu saja ia tak dapat mengungkapkan perasaannya. Sepanjang hari, ia merana dalam diam, berpura-pura tersenyum dan tertawa, berusaha menanggapi jika diajak bicara. Namun kala malam tiba, ia segera berbaring di atas tempat tidurnya dan menangis hingga air matanya tak dapat lagi keluar. Disitulah ia merasa aman dari mata-mata yang mengintainya. Dan sementara ia menderita dalam keterdiaman, ia menunggu dan mendengarkan bunyi hembusan angin, berharap bahwa hembusan angin itu akan menyampaikan pesan kekasihnya. Sementara itu, soneta serta ode karya Majnun yang memuji Laila dan kecantikannya telah tersebar ke seluruh pelosok Arab. Sajak-sajak itu membuat Laila terkenal hingga membuat para pria datang hendak meminangnya. Beberapa dari mereka menawarkan kebun serta hewan ternak, sementara yang lainnya menawarkan emas dan perak. Mereka semua merasa mabuk akan kecantikannya, sehingga mereka berusaha untuk mengatur strategi serta muslihat demi mencapai tujuan. Namun betapapun hebatnya mereka dalam hal membujuk, usaha mereka percuma saja. Seluas apapun tanah, sebanyak apapun hewan ternak serta emas dan perak yang ditawarkan, tak mampu meyakinkan hati ayah Laila. Baginya, Laila adalah sebuah berlian yang teramat berharga dan harus dijaga dengan kelembutan dan cinta kasih. Baginya, ia adalah peti yang penuh berisi permata, dan kunci dari peti itu tak bisa diberikan dengan mudah kepada siapapun. Laila merasa tersentuh oleh kasih sayang ayahnya dan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan senyuman dan perhatian. Namun sesungguhnya, senyuman yang disunggingkan di bibir itu palsu. Karena di balik senyumnya ia menangis. Senyumnya bagaikan senyuman bunga mawar yang menyembunyikan duri-durinya. Berita tentang datang dan perginya para peminang Laila sampai juga di telinga Ibnu Salam, yang merasa marah dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak tangan-tangan kotor yang berusaha untuk meraih permata yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Kesabarannya diuji dan hasratnya membara. Ia tak lagi dapat menghadapinya. Dengan segera ia menyiapkan sebuah karapan dengan muatan yang layak dimiliki oleh seorang sultan. 50 ekor keledai, masing-masing membawa bahan pembuatan ornamen dan wewangian berbagai aroma, serta daging yang cukup untuk memberi makan satu pasukan. Unta-untanya yang nyaris tak terlihat di balik muatan yang penuh berisi kain indah, tampak bagaikan pegunungan kain sutra dan berukat yang bergerak. Ibnu Salam sendiri mengenakan pakaian bak raja, dan karapan itu bergerak dari satu oase ke oase lainnya dan memberikan emas kepada setiap orang yang ditemuinya. Ia beserta rombongan mendirikan perkemahan di dekat perkemahan Laila dan sukunya, dan ia mengizinkan rombongannya untuk beristirahat sebelum mengirimkan seorang mediator untuk menghadap keluarga Laila. Mediator ini adalah seorang pria yang memiliki kemampuan hebat dalam hal bicara, sangat mahir dalam menggunakan kata-kata.
Ia dapat merajut mantra dengan kata-kata. Begitu efektifnya ucapannya, hingga ia dapat melelehkan hati yang sedingin es. Begitu hebatnya kemampuannya, hingga ia dapat membangkitkan mereka-mereka yang telah mati hanya dengan kekuatan logika serta argumennya. Ketetapan hati mediator Ibnu Salam sangatlah sulit untuk dapat ditolak. Yang lebih sulit ditolak lagi adalah hadiah yang begitu banyak yang telah dibawa oleh Ibnu Salam. Bumbu-bumbu dari India, karpet dari Persia, kain brokat dari Cina, wewangian dari Bizantium. Tak diragukan lagi bahwa setiap hadiah didesain untuk memuluskan permintaan Ibnu Salam dan untuk membantu membuka gembok yang telah terbuka setengahnya berkat kemahiran sang mediator dalam bicara. Si mediator mulai menebarkan pesonanya kepada ayah Laila. Ibnu Salam bukanlah pria biasa. Ia bagaikan singa, kebanggaan bagi seluruh penjuru Arab. Kekuatannya sebanding dengan 10 orang terkuat jika digabungkan. Dan ia adalah tulang punggung bagi pasukan manapun. Tapi ia bukan saja ulung saat memegang pedang, karena kemanapun ia pergi, ia selalu dituruti. Kemanapun ia melangkah, kemasyhuran mendahuluinya. Kemuliaannya tak perlu dipertanyakan lagi. Kehormatan serta integritas tanpa cacat sedikit pun. Kemarahannya tak ada bandingannya. Jika memang kemurahan hatinya telah melegenda. Jika perlu, ia akan menebarkan emas seolah hanyalah butiran pasir semata. Apakah ada alasan untuk menolak pria yang sehebat itu sebagai menantu Anda? Jika Anda membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, maka ia akan mencarikannya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan perlindungan, maka ia akan mengabulkannya untuk Anda. Bagaikan hujan di musim semi, ucapan sang mediator mengguyur ayah Laila. Nyaris tak memberikan kesempatan untuk menyahut. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus diucapkannya? Dan sekian lamanya ia digerakkan semakin jauh dan semakin jauh oleh kehebatan lawannya dalam berbicara. Pada akhirnya ia menyerah dan sebuah tanggal pun ditetapkan untuk hari pernikahan. Ketika hari pernikahan tiba, matahari menjatuhkan sinarnya di atas wajah malam, seperti seseorang yang menjatuhkan kerudung ke wajah sang pengantin wanita. Ayah Laila bangun lebih pagi, antusias untuk menyiapkan pernikahan di siang harinya. Segalanya telah siap. Tapi bagaimana dengan Laila? Ia duduk di ruang pengantin, dikelilingi oleh wanita-wanita yang ramai berbicara dan anak-anak yang merengek-rengek. Di antara semua orang yang sedang bergembira dan tersenyum, hanya dirinya lah sendiri yang masih bersedih. Belati kesunyian dan keputusasaan yang sedingin es menghujam jiwanya. Tak pernah sebelumnya ia merasa begitu sendiri. Begitu dekatnya ia dan Majnun untuk meraih tujuannya, dan kini segalanya telah sirna. Begitu cangkir itu menyentuh bibir mereka, segera saja pecah dan menumpahkan anggur kebahagiaan ke pasir. Tak ada yang dapat membaca pikiran Laila. Tak ada seorang pun yang tahu badai yang bergejolak dalam hatinya. Dapatkah seorang pelari melihat duri yang telah membuat kakinya pincang? Dan betapapun usahanya untuk menunjukkan kebahagiaan di wajahnya, tak dapat dipungkiri bahwa kematian telah muncul di hati Laila, dan kini menanti tiba saatnya untuk mengubah jiwanya menjadi sebuah nisan. Kapal malam mengangkut muatan yang berupa bintang yang menyala di langit, sementara matahari mulai membangun tenda keemasannya di atas bumi. Pagi telah tiba. Ibnu Salam, pria yang paling berbahagia, memberikan tanda kepada rombongannya untuk memulai perjalanan kembali pulang. Keledai-keledai serta unta-untanya beranjak pergi dengan kecepatan tinggi.
karena tak lagi membawa muatan di atas punggung mereka. Walaupun Ibnu Salam telah menghabiskan uang yang tak sedikit untuk membelikan hadiah untuk keluarga sang pengantin wanita, ia tak menyesalinya. Lagi pula, bukankah Laila harta yang paling berharga di seluruh dunia ini? Tandu yang telah disiapkan untuk Laila tak hanya mewah di bagian dalam, tapi juga di bagian luar. Dengan tandu yang diangkut oleh beberapa unta dan beberapa orang pelayan yang siap membantunya, Laila diperlakukan bak seorang putri. Ia diberitahu bahwa selama perjalanan yang perlu dilakukannya hanyalah menepuk kedua tangannya, dan rombongan akan berhenti agar ia dapat turun barang sejenak untuk sekedar meluruskan kakinya. Hanya dengan batuk, maka es serbat akan disediakan untuk menghilangkan dahaganya. Hanya dengan menguap, maka sebuah pavilion yang terbuat dari kain sutra akan didirikan agar ia dapat tidur. Namun Laila tak menghendaki semua itu. Ketika akhirnya mereka tiba di perkemahan Ibnu Salam, pria itu menoleh kepada Laila dan berkata, "Sayangku, apapun yang berada di sini adalah milikmu. Seluruh milikku menjadi milikmu. Kerajaanku berada di bawah kekuasaanmu." Dan bagaimanakah tanggapan Laila? Tanggapan yang diberikan oleh Laila cukup membuat kebahagiaan Ibnu Salam pudar. Hatinya yang sebelumnya bersinar terang bagaikan matahari, kini tertutupi oleh kegelapan yang sepertinya semakin kuat seiring dengan berlalunya hari. Laila tak mau makan, tidur, dan ia juga tak mengizinkan Ibnu Salam untuk menyentuh tempat tidurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Telah lama Ibnu Salam mengejarnya. Dan kini saat kunci dari peti tempat permata indah itu tersimpan telah berada di tangan, peti itu tetap tak mau terbuka. Penasihatnya terus menyarankan agar ia bersabar dan dapat menahan diri, dan berharap ia mencoba sebisanya untuk menyenangkan hati Laila dan mencoba untuk bisa memahami mengapa Laila menolak dirinya. Tapi semuanya sia-sia saja. Ia tak dapat membaca pancaran mata istrinya. Yang dapat dilihatnya hanyalah air mata, dan setiap malam tiba, Ibnu Salam terbaring sendirian di atas tempat tidurnya dan tak sanggup memejamkan matanya. "Aku memang bisa melihatnya, tapi aku tak boleh menyentuhnya. Jadi biarkanlah begitu kenyataannya. Lebih baik aku diperbolehkan untuk melihatnya tapi tak boleh menyentuhnya, daripada tak boleh memilikinya sama sekali. Setidaknya aku dapat memandang kecantikannya setiap kali kuinginkan. Kau mau, tapi kau tak akan dapat memaksaku." Lalu ia berlutut di sisi Laila, meraih tangannya dan dengan rendah hati berkata, "Maafkan aku sayangku, kumohon jangan larang aku untuk memandangmu. Aku tak akan meminta lebih banyak lagi. Karena hal itu sama saja dengan pencurian, dan aku bukanlah seorang pencuri." Meskipun Laila memberikan izin kepada Ibnu Salam untuk memandangnya setiap kali ingin, namun tak sekalipun ia bersedia memandang suaminya. Sementara mata Ibnu Salam selalu mencari mata Laila, namun mata Laila hanya mencari Majnun. Laila selalu mendengarkan bunyi gemuruh angin, berharap angin akan membawa berita tentang kekasihnya. Ia memandang sinar matahari menari-nari, karena mungkin saja partikel kecil dari kekasihnya. Kadangkala ia membuka tirai tendanya dan memandang langit malam, lalu jiwanya akan berkelana selama beberapa saat dan melupakan dirinya. Hari-harinya hanya terisi oleh bayangan Majnun, dan ia hidup dengan harapan akan mendapatkan pesan darinya. "Suatu hari nanti," katanya pada dirinya sendiri. Suatu saat nanti. Part 19. Sajak cinta yang sia-sia. Bahkan sajak-sajak yang didendangkan dari bibirnya seolah sia-sia saja. Apalah artinya sajak-sajak itu
Jika untuk siapa ditujukannya, sajak itu tak akan pernah mendengarnya. Majnun sama sekali tak mengetahui tentang pernikahan Laila dengan Ibnu Salam. Bahkan hingga 1 tahun berlalu, ia tak juga berubah. Cinta telah mengubahnya menjadi pengembara buta dan mabuk, terhuyung-huyung dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa tahu tujuan. Kesedihan telah membuat tubuhnya kurus dan pucat, dan keadaannya bertambah buruk dengan berlalunya waktu. Namun, bagi penyakit yang dideritanya, penyakit cinta, tak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Di suatu sore, seseorang melihatnya berbaring, kelelahan seperti biasanya, di bawah semak berduri yang menjalar bergelantungan. Majnun tak melihat datangnya seorang pengembara mendekatinya, ataupun bunyi derap unta, hingga sang pengendara itu berada sangat dekat dengannya. Sang pengendara, seorang pria berkulit kehitaman yang mengenakan jubah hitam, turun dari untanya dan berdiri di atas Majnun bagaikan iblis hitam mengerikan. Suaranya sama menakutkannya dengan penampilannya. Ia memandang Majnun di bagian tulang kering dan berkata, "Hei, kau, pemujaanmu telah menjauhkanmu dari dunia dan membiarkanmu tak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Tapi izinkan aku mengatakan padamu, sia-sia saja kau mendedikasikan hatimu untuk Laila. Kau makhluk bodoh. Apakah kau benar-benar berharap ia akan tetap setia kepadamu? Apakah kau pikir ia akan menunggumu? Apakah kau masih tetap mengharapkan datangnya sinar, sementara yang ada hanyalah kegelapan? Betapa tololnya dirimu, lentera ketidakbersalahan yang bersinar, serta cinta yang kau harapkan dari jauh hanyalah sebuah ilusi. Cintanya untukmu hanya ada dalam imajinasimu. Baginya kau tak berarti apa-apa." Majnun membuka mulutnya hendak berbicara, namun si pengendara asing itu memotongnya dan berbicara dengan suara lebih keras dan kasar kali ini. "Kau sungguh makhluk bodoh dan malang, dan kau telah tersesat. Tidakkah kau menyadari bahwa ia telah membohongimu? Kau telah menyerahkan hatimu kepadanya, dan ia telah menyerahkan hatinya kepada pihak musuhmu. Ia telah melupakanmu, Majnun, dan ia telah membiarkan kenangannya bersamamu terbang terbawa angin. Ia telah menikah dengan pria lain, sebuah pernikahan yang dengan senang hati diterimanya. Kini pikirannya hanya tertuju pada suaminya, untuk ciumannya, untuk permainan cintanya, kehangatan pelukannya, kekuatan tubuhnya, dan keindahan hartanya yang tersembunyi. Ia telah hilang selamanya dan larut dalam pikiran-pikiran menyenangkan tentang suaminya. Sementara kau terperangkap dalam kesedihan serta penderitaanmu. Apakah hal itu benar? Apakah itu adil? Lihatlah betapa luasnya jurang pemisah antara kau dan dirinya. Pikirkanlah, untuk apa kau masih menyayanginya, sementara kenyataannya telah jelas bahwa ia sudah tak lagi menyayangimu." Majnun merasa seolah ada 1000 ular yang menancapkan taring mereka di dalam jiwanya. Ia membuka mulutnya untuk menjerit dan memohon belas kasih. Namun, si iblis hitam itu terus melanjutkan ucapannya. "Wanita tetaplah wanita, Majnun. Apakah kau berharap ia berbeda dari lainnya? Mereka semua sama saja, tidak tetap pendirian, tak dapat ditebak, serta berwajah dua. Ia sama saja seperti wanita-wanita lainnya, dan wanita-wanita lainnya sama saja sepertinya. Memalukan sekali caramu mempercayainya sedari awal. Apakah pria dapat mempercayai wanita? Jika kita mempercayai wanita, maka ia akan membalas kepercayaanmu dengan siksaan, dan kau pasti akan menyalahkan dirimu sendiri." Mengapa demikian? Karena seorang pria yang mempercayai seorang wanita patut disiksa.
seorang pria yang mempercayai seorang wanita dan meyakini bahwa wanita itu akan setia kepadanya adalah pria bodoh, dan dengan demikian ia patut menerima siksaan. Lagi pula, apalah artinya wanita? Seorang wanita tak lebih dari jamban penuh kepalsuan dan kesombongan, kekejaman serta kebohongan. Begitu ucapan sang pengendara hitam itu selesai, sebuah erangan putus asa keluar dari kedalaman jiwa Majnun. Ia terjatuh ke belakang, dan saat itu kepalanya menghantam sebuah batu dengan begitu kerasnya, hingga keluar darah dengan deras, bagaikan air mancur dan mengubah warna pasir di bawahnya menjadi merah. Ia berbaring di sana tak sadarkan diri. Bibirnya masih terbuka, seakan menjeritkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. Sang pengendara, yang entah sebenarnya manusia atau jin, merasa iba terhadap Majnun. Mungkin ia merasa malu dengan pengaruh ucapannya kepada si orang gila itu. Ia membungkuk di sebelah tubuh yang meringkuk hingga Majnun kembali tersadar. Lalu dengan suara yang lebih halus dari sebelumnya, ia memohon ampunan Majnun. Tolong dengarkan aku. Kumohon, setiap kata yang kuucapkan kepadamu adalah kebohongan. Ini semua adalah lelucon yang menyedihkan, tak lebih dari itu. Laila tak pernah membohongimu ataupun mengkhianatimu. Dan yang pasti ia tak pernah melupakanmu. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Dan tentang suaminya, iya, statusnya memang sebagai suami. Mereka telah menikah selama setahun dan tak pernah sekalipun ia mengizinkan suaminya mendekatinya. Iya, ia memang menikah dengan pria itu. Namun kesetiaannya hanyalah untukmu seorang. Ia telah mengurung dirinya dalam tendanya, dan di sanalah ia menderita, berusaha untuk merawat hatinya yang hancur karena sangat mendambakanmu. Baginya tak ada pria lain di dunia ini, dan tidak ada detik yang terlewat tanpa memikirkanmu dan cintamu untuknya. Bagaimana mungkin ia dapat melupakanmu? Bahkan jika kalian dipisahkan oleh 1000 tahun. Majnun mendengarkan perkataan si pengendara asing itu dengan penuh perhatian. Tapi, apakah ia mengatakan yang sebenarnya? Kata-kata itulah yang ingin didengarnya. Tapi apakah kata-kata itu diucapkan dengan tulus? Meskipun begitu, kata-kata itu menyembuhkan hatinya yang sakit. Ia mulai terisak dan duduk di atas pasir dengan air mata menetes di pipi. Ia tampak bagaikan bocah yang kehilangan arah, bagaikan seekor burung kecil yang sayapnya telah patah oleh hantaman kayu dan batu. Ia tak tahu harus kemana dan harus berbuat apa. Bahkan sajak-sajak yang didendangkan dari bibirnya seolah sia-sia saja. Apalah artinya sajak-sajak itu, pikirnya. Jika untuk siapa ditujukannya, sajak itu tak akan pernah mendengarnya. Kau adalah penyebab kematianku saat aku masih hidup. Hasratku untukmu bertumbuh dan aku memaafkanmu. Kau adalah sang mentari, sementara aku adalah sang bintang di tengah malam. Kau muncul untuk mempermalukan sinarku. Sorot matamu membuat setiap nyala lilin cemburu. Mawar-mawar berkembang dan bermekaran atas namamu. Berpisah darimu, takkan pernah. Kuakui cinta dan kesetiaanku hingga mati. Aku akan tetap menjadi sasaran bagi seranganmu dan menderita siksaan. Saat ku mati, darahku yang mengalir akan menjadi milikmu. 4:20. Dan senja berpulang. Tak ada yang lebih berarti daripada apa yang telah kau raih selama ini. Seorang wanita hanya dapat mengenakan pakaian yang dimilikinya. Seorang pria hanya dapat memanen hasil dari benih yang telah ia tanam. Jika kau berharap akan meraih kebahagiaan dalam hidupmu,
Kau harus memulainya dari hari ini. Dan ayah Majnun, si tua syahid, apakah yang telah terjadi kepadanya selama ini? Usia dan kesedihan telah membuat punggungnya bungkuk dan mengubah warna rambutnya menjadi putih. Ia bagaikan Nabi Yakub yang telah kehilangan putra kesayangannya Yusuf. Namun keadaannya jauh lebih buruk. Yakub masih memiliki beberapa putra lainnya yang dapat menghiburnya saat ia sedih. Namun ayah Majnun hanya memiliki seorang putra dan dengan demikian ia ditakdirkan untuk menderita sendirian. Ia tak dapat melihat takdirnya dengan jelas, lebih gelap daripada kegelapan malam, sebuah malam tanpa akhir. Dan hari-harinya sama gelapnya dengan malam-malamnya. Ia biasanya duduk di sudut tendanya, menanti adanya pertanda yang akan mengumumkan kedatangannya ke tempat peristirahatan terakhir. Ia tahu bahwa sinyal itu akan datang tak lama lagi, karena ia telah melewati 3 papan penunjuk, yaitu penderitaan, kelemahan, serta usia tua. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari Majnun dan berbicara kepadanya untuk terakhir kalinya. Mungkin saja ia dapat membuat putranya mengerti. Mungkin saja ia dapat membujuknya untuk melepaskan jiwanya dari gurun pasir, untuk menyelamatkan hatinya dari obsesinya. Perjalanan sangatlah menyiksa, bahkan bagi pria-pria muda yang mendampinginya. Mereka menyeberangi dataran luas yang terbakar oleh panasnya sinar matahari. Mereka melewati pegunungan terisolir dan puncaknya berapi. Mereka digigit oleh nyamuk-nyamuk dan hewan-hewan kecil yang berkeliaran di gurun. Dan kaki-kaki mereka lecet karena mereka berkelana dari oase ke oase lainnya, beristirahat semalam dan bertanya kepada setiap orang yang lewat tentang kabar keberadaan Majnun. Setelah beberapa minggu, tampaknya mereka tak akan pernah mencapai tujuan. Namun akhirnya, saat si tua syahid merasa khawatir bahwa ia akan meninggal karena hawa panas dan debu, dan juga keputusasaan karena tak tercapai tujuan mereka, mereka bertemu dengan seorang Baduin tua yang mengetahui kabar Majnun. "Kalian sedang mencari Majnun?" tanyanya dengan mata terbelalak lebar. "Berarti aku dapat membantu, karena aku tahu di mana ia berada. Ia bersembunyi di sebuah gua kecil terpencil yang mirip dengan lubang api neraka. Aku tak menyarankan kalian ke sana, kecuali jika kalian tak takut kematian." Akhirnya mereka melakukan perjalanan selama sehari penuh. Mereka akhirnya tiba sampai tujuan. Tempat itu begitu terisolir, begitu suram, sehingga membuat para pencarinya menangis. Dan ketika mereka menemukan Majnun, setidaknya makhluk yang mereka anggap adalah Majnun, tangisan mereka semakin keras. Si tua syahid tak mengenalinya sebagai manusia, apalagi sebagai darah dagingnya sendiri. Majnun tak lebih dari beberapa tulang belulang yang kurus, yang disatukan oleh kain-kain kotor dan compang-camping. Ia merangkak bagaikan hewan, bagaikan roh mengerikan dari neraka yang bangkit dari waktu ke waktu untuk menghantui manusia. Rambutnya kusut, kulitnya berlumur debu. Ia menggeliat di atas pasir bagaikan ular yang berada di ujung kematian. Pemandangan itu menggetarkan hati siapapun yang melihatnya, bahkan mereka-mereka yang berhati keras sekalipun. Dibanjiri oleh rasa cinta dan iba, oleh keharuan serta penderitaan, si Said terjatuh dan mendekap putranya di dadanya. Dengan halus ia membelai wajah putranya, membersihkan debu dan kotoran dari wajah putranya dengan air matanya sendiri. Majnun memandang ke arah ayahnya, namun ia tak melihatnya. Siapakah pria tua ini, dan untuk siapakah ia menangis? Ia menatap wajah ayahnya dalam-dalam,
namun ia tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin ia dapat mengenali ayahnya jika ia tak bisa mengenali dirinya sendiri? Ia menatap mata pria tua itu dan berkata, "Siapakah Anda? Dari mana asal Anda? Dan apa yang Anda inginkan dari saya?" "Aku telah mencarimu selama ini, putraku," sahut si tua syair. Ketika Majnun mendengar suara ayahnya, akhirnya ia mengenali siapa sosok asing yang berada di hadapannya. Ia bergerak maju dan menjatuhkan dirinya di kedua tangan pria tua itu dan mulai menangis tak terkontrol. Si tua syair mencium pipi putranya dan menekannya begitu keras ke dadanya, hingga jantungnya nyaris meledak. Selama beberapa menit yang penuh air mata, mereka saling berpelukan. Ketika mereka telah mendapatkan ketenangan kembali, si tua syair mengambil jubah sutera terhalus dari tasnya, sepasang sepatu kulit dan sorban seputih damas. Baginya tidaklah pantas bagi putranya untuk berjalan ke sana kemari bagaikan mayat hidup. Bagaikan mayat yang dibangkitkan kembali saat hari kiamat dalam keadaan telanjang. Ia jelas harus melakukan sesuatu. Majnun sama sekali tak peduli dengan pakaiannya. Namun demi menghormati ayahnya, ia mengenakan pakaian Lalu si tua syair menundukkan putranya dan mulai berbicara dengannya dengan tegas namun halus. "Putraku tersayang," katanya, "tempat apa yang kau jadikan sebagai tempat tinggalmu ini? Apakah kau benar-benar telah memilih neraka ini sebagai tempat bersembunyimu? Beginikah caramu meminta sang takdir untuk menghabisimu? Untuk menyerahkan tubuhmu kepada hewan buas saat kau telah mati sehingga mereka dapat memilih-milih tulang belulangmu dan menikmati dagingmu. Kumohon padamu, ayo keluar dari tempat ini selagi masih ada waktu. Bahkan anjing-anjing kota pun memiliki kehidupan yang lebih baik darimu. Kau harus mencoba untuk mengatasi rasa sakitmu. Jika tidak, ia akan menghabisimu. Kesedihan itu akan menelanmu bulat-bulat, karena kau hanyalah manusia biasa. Nikmati apa yang kau miliki hari ini. Nikmatilah hasil dari benih yang telah kau sebarkan, karena hari ini adalah harimu. Esok hari adalah milik kematian, dan hanya milik kematian semata. Tak ada yang lebih berarti daripada apa yang telah kau raih selama ini. Seorang wanita hanya dapat mengenakan pakaian yang dimilikinya. Seorang pria hanya dapat memanen hasil dari benih yang telah ia tanam. Jika kau berharap untuk meraih kebaikan dalam hidupmu, kau harus memulainya dari hari ini. Kau harus memperlakukan hidup seolah hari ini adalah hari pertamamu sekaligus hari terakhirmu. Berlakulah seolah kematian sedang mengetuk pintumu saat ini. Dan jika memang kematian itu tiba, kau tak akan merasa takut lagi, karena hanya mereka-mereka yang telah mati sebelum mereka benar-benar matilah yang berharap dapat melarikan diri dari kematian. Pria tua itu menghapus air mata yang menetes di pipi putranya dan melanjutkan, "Segala kesedihan pasti akan hilang pada akhirnya. Akhirilah kesedihanmu sekarang juga. Ikutlah pulang denganku. Apakah kau hantu atau iblis? Ataukah kau manusia? Jika kau merasa dirimu manusia, maka kau harus hidup selayaknya manusia. Putraku, jadilah teman hidupku sekali lagi, untuk hidupku yang tinggal sejengkal lagi. Hari-hariku akan segera usai. Bagiku, jika kau tak ikut denganku hari ini, maka esok hari kau tak akan berjumpa lagi denganku. Aku harus pergi, dan kau harus mengenakan mantel kekuasaanku dan menggantikan posisiku. Tak lama lagi, kesengsaraanku akan berakhir, dan aku akan mendapatkan kedamaian jika Allah mengizinkan." Matahari dalam hidupku tenggelam dengan begitu cepatnya.
ditutupi oleh debu-debu di hari yang teramat panjang. Kegelapan ini menjadi pertanda angin malam sedang menanti saatnya untuk membawa jiwaku pergi. Ayolah putraku, selagi kita punya waktu untuk saling berbagi, ikutlah denganku dan gantikan posisiku, karena tempat itu hanya layak menjadi milikmu. Awalnya Majnun menuruti keinginan ayahnya. Selama beberapa hari ia beristirahat, makan dan minum. Ia mengenakan pakaian yang layak seperti orang-orang lainnya. Ia meninggalkan ode serta sonetanya. Dan ia mendengarkan ucapan-ucapan ayahnya tentang begitu dekatnya mereka untuk kembali ke peradaban dengan penuh perhatian. Namun semuanya hanyalah kebohongan sedari awal hingga akhir. Majnun sangat ingin membahagiakan ayahnya sehingga ia bersedia melakukan apa saja. Namun pada akhirnya, rasa malu karena kebohongannya membanjirinya. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah adalah hembusan napas yang memberikan kehidupan pada jiwaku dan masih terus memberikan kehidupan padaku. Aku adalah pelayan ayah, siap untuk mematuhi setiap perintah ayah. Namun, hanya ada satu hal yang tak dapat kulakukan. Aku tak dapat mengubah apa yang telah digariskan oleh takdir." Ayahku tersayang, ayah bagaikan mata uang yang dicetak dengan tinta kebijaksanaan. Sementara mata uangku dicetak oleh tinta cinta. Bahasa ayah adalah bahasa yang penuh logika. Sementara bahasaku adalah ceracau seorang pria yang gila karena hasrat. Begitulah adanya, dan hal itu tak dapat diubah. Tak dapatkah ayah melihat bahwa aku telah melupakan masa laluku? Halaman demi halaman kenanganku telah kosong. Kata demi kata yang tertera telah dihapuskan. Aku bukan lagi aku yang dulu. Jika ayah memintaku untuk bercerita tentang apa yang telah terjadi, aku tak bisa menceritakannya karena aku sudah tak lagi ingat. Yang ku tahu hanyalah bahwa ayah adalah ayahku dan aku adalah putra ayah. Aku bahkan tak ingat nama ayah. Kata-katanya memudar dan untuk beberapa saat ia hilang dalam pikirannya. Kini, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia paham betul apa yang telah digariskan takdir kepadanya. Ia melanjutkan, "Ayah adalah sosok asing bagiku, tapi jangan bersedih atau terkejut dengan kenyataan ini. Karena bagi diriku sendiri, aku adalah sosok asing. Aku tak lagi mengenal diriku." Aku terus bertanya kepada diriku sendiri, "Siapa kau? Siapa namamu? Apakah kau sedang jatuh cinta? Dan jika benar demikian, dengan siapa kau jatuh cinta? Apakah kau dicintai? Jika benar, oleh siapa?" Api menyala dalam jiwaku, api yang begitu panas sehingga membakar habis keberadaanku dan menjadikannya abu. Dan kini aku tersesat di alam liar ini atas keinginanku sendiri. Tidakkah ayah lihat bahwa aku telah menjadi liar seperti sekelilingku, sebuah makhluk buas yang ayah lihat di sini? Bagaimana mungkin aku dapat kembali ke dunia nyata? Aku bagaikan makhluk asing bagi mereka, dan dunia mereka sangat asing bagiku. Jangan paksa aku untuk kembali, ayah, karena hal itu takkan ada gunanya. Aku hanya akan menjadi beban bagimu dan bahaya bagi lainnya. Disinilah tempatku. Aku tak membahayakan siapapun di tempat ini. Andai saja ayah dapat melupakan keberadaanku. Andai saja ayah dapat menghapusku dari kenangan ayah dan melupakan bahwa ayah pernah memiliki seorang putra. Andai saja ayah bisa menguburku di sini dan di sini terbaring seorang pria bodoh yang malang, si pemabuk yang dirasuki oleh iblis yang telah mendapatkan benih yang telah disemainya dan menerima apa yang pantas diterimanya. Ayahku tersayang,
Ayah berkata bahwa matahari ayah akan terbenam dan ayah akan segera pergi. Dan karena itulah ayah datang untuk mengajakku kembali. Tapi matahariku juga akan segera terbenam karena aku telah dibawa menuju kematian, dan kenyataan itu sudah tak dapat ditawar-tawar lagi. Bahkan bisa dikatakan, jika kematian itu berada dalam diriku sendiri, memakanku dari dalam. Jika segalanya sudah terlambat, maka sudah terlambat bagi kita berdua. Siapa yang tahu, mungkin kepergianku justru mendahului ayah. Bagian dalamku telah mati, dan aku telah membunuh ayah dengan kesedihan. Jadi jangan biarkan yang mati menangisi yang mati. Melalui kata-kata itu, si tua syair memahami dengan jelas bahwa Majnun bukan lagi miliknya. Si bodoh yang gila ini adalah tawanan yang terperangkap dalam benteng cinta yang gelap. Begitu kuat ikatannya sehingga tak ada lagi yang dapat membebaskannya. Si pria tua itu menggenggam tangan Majnun dan berkata, "Putraku tersayang, kau memakan dirimu sendiri dalam kesedihanmu dan kesedihan itu memakan darahmu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Kau adalah rasa sakitku. Namun, kau juga adalah kebanggaanku. Sangatlah jelas bahwa tak ada lagi yang dapat kulakukan untuk membujukmu kembali pulang denganku. Karena itu aku akan pergi. Aku akan meninggalkanmu dan kembali pulang. Lalu, aku akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya." Genggamlah tanganku erat-erat putraku. Lihatlah bagaimana air mata menetes dan mengalir menjadi sungai. Air mata ini akan membersihkanku, sehingga aku akan memulai perjalanan dalam keadaan segar. Pegang aku erat-erat sayangku. Menit-menit terakhir bersamamu ini bagaikan persediaan makanan yang cukup untuk perjalananku. Aku telah mengepak barang-barangku dan telah siap untuk berangkat. Bergerak selamanya. Hidup manusia harus bergerak, dan begitulah seharusnya. Selamat tinggal putraku. Tak akan pernah lagi mataku melihatmu di dunia ini. Selamat tinggal. Kapal yang menungguku telah bersiap-siap untuk berlayar dan tak akan pernah kembali lagi. Sungguh aneh, aku merasa bahwa jiwaku telah terbebas. Selamat tinggal putraku tercinta. Tak akan pernah lagi kita bertemu di dunia ini. Majnun memperhatikan begitu Said dan dua teman seperjalanannya bergerak melintasi pasir. Ia tahu bahwa ayahnya telah berbicara dengan jujur bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Setidaknya bukan di dunia ini. Benar adanya. 2 hari setelah tiba di kediamannya, pria tua itu meninggal dunia. Jiwa serta rohnya akhirnya terbebas. Setiap jiwa bagaikan kilatan cahaya, tercipta untuk bersinar sesaat sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Dalam alam semesta ini, segala sesuatunya ditakdirkan untuk mati. Tak ada yang tercipta untuk Namun, jika kau mati sebelum kau benar-benar mati, saat kau palingkan wajahmu dari dunia yang wajahnya bak Dewa Janus, kau akan menerima penyelamatan tertinggi dari kehidupan abadi. Segalanya tergantung kepadamu. Kau adalah takdirmu sendiri. Dan apapun takdir itu, atau akan seperti apa nantinya, ia berada dalam dirimu. Dan pada akhirnya, yang baik akan berkumpul dengan sesamanya. Dan yang buruk juga
akan berkumpul dengan kaumnya. Rahasiamu akan diumumkan dari puncak gunung, dan ketika gema itu kembali, kau menyadari bahwa itu adalah suaramu sendiri. Part 21. Kesakitan, penyesalan, dan kesedihan. Itulah yang tertinggal kini. Perasaan sakit tanpa penyembuhan, penyesalan tanpa akhir, kesedihan tanpa penghiburan. Pada saat itu, seorang pemburu dari suku Amir sedang mengintai rusa gurun di Gurun Najd ketika ia bertemu dengan Majnun. Majnun bukanlah mangsanya, namun lidah si pemburu itu lebih tajam dari pisau manapun. Ia berteriak, "Jadi disinilah tempat persembunyianmu. Apakah Laila satu-satunya orang dalam hidupmu yang berarti bagimu? Tidakkah kau memikirkan ibu yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, merawatmu, dan menjagamu dengan kekhawatiran yang ada dalam hati seorang ibu? Apakah begini caramu membalas kebaikannya dengan mengabaikannya? Dan bagaimana dengan ayahmu? Memang benar, ia masih hidup saat terakhir kali kau melihatnya. Tapi kini, beban kesedihannya telah membawanya ke kematian. Katakan padaku, apakah kau menikmati hidupmu setelah mengetahui bahwa hidupnya telah berakhir? Tidakkah kau memikirkannya sama sekali? Dengan keegoisanmu, kau mengubur dirimu hidup-hidup di alam liar ini, saat kau seharusnya berlutut di hadapan nisannya dan meminta maaf kepadanya. Sangat jelas bahwa kau terlalu larut dalam emosimu sendiri, sehingga kau tak terpikir bahkan untuk memberikan penghormatan terakhirmu kepadanya. Kau sungguh makhluk menyedihkan. Seorang putra sepertimu lebih baik mati daripada hidup. Dengan demikian, setidaknya rasa duka cita dari mereka-mereka yang menyayangimu akan memiliki arti. Kecaman-kecaman sang pemburu yang penuh semangat itu menusuk jantung Majnun bagaikan belati merah yang panas. Urat-urat dalam tubuhnya tiba-tiba bagaikan senar-senar harpa yang berada di tangan musisi gila. Kepalanya miring ke satu sisi, tangannya memukul-mukul udara dan kakinya tertekuk di bawahnya. Perjalanan menuju makam ayahnya merupakan perjalanan yang sangat berat, berlangsung selama beberapa hari dan malam, dan memerlukan perjuangan besar. Namun Majnun tidak peduli. Melihat nisan ayahnya, kesedihannya semakin besar dan membuatnya menangis terisak-isak di kaki makam ayahnya. Sang pria tua itu tak dapat menyelamatkannya, tapi setidaknya ia telah merasakan kesedihan putranya. Kepedihan Majnun yang telah menjadi kepedihannya juga, dan air mata mereka telah bersatu menjadi sebuah sungai. Namun kini air mata Majnun harus mengalir sendirian. Hancur karena kesedihan, Majnun mencakar-cakar tanah dan memohon jawaban atau pertanda dari ayahnya. Ia menjerit dengan suara yang sangat menyayat hati. "Ayah, di manakah ayah sekarang? Selama bertahun-tahun ayah menyayangiku, merawat serta mendukungku. Dan sekarang beginilah akhirnya. Ayah adalah batu kekuatanku. Kini ayah hanyalah debu. Ayah adalah tongkat kayuku. Kini ayah adalah abu. Kepada siapa aku mengadu? Kini setelah ayah pergi dari kehidupan, ayah selalu ada untukku. Meskipun yang kuberikan selama ini hanyalah penderitaan dan kekecewaan. Andai saja aku dapat membahagiakan ayah dengan menjadi putra yang selalu ayah impikan.
Dan kini aku tersiksa oleh perpisahan ini, oleh kesunyian yang tak dapat kujelaskan, yang kini kurasakan setelah kepergian ayah. Tanpa ayah aku tak berarti apa-apa. Jangan hukum aku, ayah, karena aku tahu bahwa aku telah mengecewakan ayah. Dan jika kuhitamkan wajahku dengan tanah dari makam ayah, hal itu kulakukan bukan hanya aku karena ingin berada di dekatmu, namun karena aku ingin menyembunyikan rasa maluku. Aku tahu bahwa ayah hanya menginginkan yang terbaik untukku, tapi aku justru menolak ayah dan menjauhkan diriku dari pertolongan ayah. Saat ayah bersikap lembut dan mengkhawatirkanku, aku justru bersikap keras dan tidak berperasaan. Ketika ayah menawarkan kehangatan, aku membalasnya dengan 1000 kali ayah menderita, namun tak sekalipun aku mendatangi ayah. Ayah membuatkan sebuah ruangan untukku, menyiapkan tempat tidur untukku beristirahat. Namun aku menolaknya. Ayah menawarkanku sebuah meja yang penuh dengan hidangan lezat. Namun yang kulakukan justru menendang meja itu. Aku menyadari semua ini, ayah, dan aku tak dapat mengatakan betapa menyakitkan hal itu. Itulah yang tertinggal kini. Perasaan sakit tanpa penyembuhan, penyesalan tanpa akhir, kesedihan tanpa penghiburan. Ayah menciptakan relung di sudut hati ayah untukku. Kini setelah takdir menutup relung itu, disinilah aku berada berusaha untuk menggapai relung itu. Setelah kematian ayahnya, Majnun semakin merasa bergantung pada alam liar dan kehidupan dalam isolasi. Bagaikan singa pegunungan, ia memanjat bebatuan terjal dan membelah ngarai serta lembah berbahaya, di mana tak satu pun manusia pernah menapakkan kakinya. Dengan gelisah, ia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, seolah sedang mencari harta tersembunyi. Matanya kesana kemari, dan jantungnya berdegup kencang bagaikan genderang. Sesuatu yang dicarinya sesungguhnya adalah Laila. Tentu saja, ia mencarinya kemana-mana, berharap akan menemukannya di satu tempat. Laila memang harta yang dicarinya. Ia adalah permata yang kecantikannya tak ada bandingannya, yang telah membuatnya kehilangan akal dan memaksanya untuk berlindung di sebuah tempat yang sama sekali tak menyenangkan, mirip dengan neraka. Ia telah dipaksa untuk meninggalkan keluarganya oleh hasratnya demi membina keluarga dengan sang kekasih. Siang dan malam, api hasratnya membara di dalam dirinya. Setiap kali ia melihat tenda-tenda dan api unggun, ia ditarik ke sana, seolah ia adalah seekor ngengat, seolah dengan cara yang tak dapat dipahami. Tenda-tenda serta api unggun itu merupakan perwujudan. Kini, Majnun terkenal di seluruh penjuru Arab. Bagaimana tidak? Dengan sajak-sajak yang seindah miliknya, sehingga saat ia bertemu dengan sekelompok orang yang mengenalnya, ia tak lagi merasa terkejut. Mereka semua berdiri memandangnya begitu ia melipat tangannya. Matanya terpejam seolah sedang berdoa. Dan sebuah sajak yang memuji kecantikan Laila pun keluar dari bibirnya. Tiba-tiba saja, secari kertas yang diterbangkan oleh angin terjatuh di kaki Majnun. Di atasnya tertulis, Laila dan Majnun. Seseorang di suatu tempat telah menuliskan nama sepasang kekasih itu, seolah sedang merayakan perasaan cinta serta kesetiaan mereka. Kerumunan yang mengelilingi Majnun bersorak-sorai dengan gembira melihat pertanda ini. Namun tak lama kemudian, ketakjuban mereka berubah menjadi ketidakpercayaan. Majnun merobek kertas itu menjadi dua. Ia mengambil bagian yang bertuliskan Laila, meremasnya menjadi bola dan membuangnya ke belakang dari balik bahunya.
bagian yang berisikan namanya disimpannya. Kerumunan yang memandangnya menjerit takjub. Mereka merasa bukan begitu seharusnya sikap orang yang sedang dilanda cinta. Sebuah suara berteriak, "Apa maksudmu melakukan itu? Sikap macam apa itu? Untuk sekali saja, setidaknya tertulis di atas kertas namamu dan nama kekasihmu dipersatukan. Dan kini kau memisahkan dirimu darinya dan membuangnya. Jelaskan tindakanmu." Majnun tersenyum. "Tidakkah kau sadari," katanya, "bahwa satu nama itu lebih baik daripada dua, karena satu nama saja sudah cukup bagi kita berdua. Andai saja kau menyadari realitas cinta, kau akan melihat bahwa saat kau menggores seorang pencinta, maka yang kau temukan adalah kekasihnya. Tidakkah kau mengerti?" Tampak jelas mereka semua tak mengerti maksudnya. "Kau bilang satu nama cukup untuk kalian berdua," kata mereka. "Dan mungkin itu benar. Tapi jika memang demikian, mengapa kau justru membuang nama Laila dan bukan namamu sendiri?" "Jawabannya sederhana saja," sahut Majnun. "Kita dapat melihat kerang, namun tak dapat melihat mutiara yang tersimpan di dalamnya. Tidakkah kau mengerti? Nama seseorang itu hanyalah sebuah kerang dan tak lebih dari itu. Apa yang tersembunyi di balik kerang itulah yang terpenting. Aku adalah kerang dan ia adalah mutiaraku. Aku adalah kerudung dan ia adalah wajah yang